Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu tafsir terbawi, yaitu Bapak Fikri Farikin. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan terbaik untuk beliau. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi beliau dan memberikan kesehatan pada beliau. Dan tak pula juga pada teman-teman seperjuangan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya mengulas kembali tentang tugas dari Bapak Fikri kemarin, saya ingin perkenalkan nama saya Zainal Arifin, NIM 2021 10 96 83 377. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita bahas pembahasan ini, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah selalu menuangkan nikmat kita, yang mana Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita, yang kita harus pandai-pandai harus mensyukurinya, terutama nikmat iman. Salawat serta salam kita haturkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau nabi yang terbaik, yang kita harus tiru semua suri tauladan beliau dari langkah-langkah nabi, baik dari semua aktivitas-aktivitas yang telah beliau kerjakan, mulai dari makan nabi, minum nabi, cara sholat nabi, bahkan cara mengajarnya Nabi Muhammad SAW. Karena Quran telah menganjurkan pada kita, Qul in kuntum tuhibbunallah, Qul, katakan Muhammad pada orang-orang yang serius mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti tuntunan Nabi. Setelah kita ikuti tuntunan Nabi, perhatikan kalimatnya, Allah langsung di situ mengatakan sendiri, yuhibbukumullah, maka Allah cintai orang itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni semua dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang seperti itu, dan mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah, yaitu di jalan dakwah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik teman-teman sekalian, kita masuk pada pembahasan, yaitu pengertian subjek pendidikan. Ada subjek, ada objek. Kalau subjek ini adalah sebuah pelaku, yaitu intinya guru. Kalau objek itu disebut dengan murid dalam pendidikan. Subjek pendidikan ini seringkali dijadikan subjek, yaitu sebagai manusia. Kenapa manusia dijadikan subjek oleh Allah dalam pendidikan? Karena manusia makhluk yang mempunyai martabat yang paling luhur dan paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus ketahui, tidak semua orang itu ditinggikan derajatnya oleh Allah, dan tidak semua subjek itu tidak dicintai oleh Allah atau dicintai oleh Allah, dan tidak semua subjek itu dipandang baik oleh Allah. Tapi perhatikan, siapa makhluk Allah di sini yang dinilai baik oleh Allah, kita harus garis besar, yaitu orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking mulianya, saking dimuliakan oleh Allah manusia ini, Allah sendiri berfirman dalam surat Ar-Rahman, yaitu
Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Perhatikan, Allah cinta pada manusia, yaitu pada subjek pendidikan ini, sehingga Allah menitipkan sifat rahmannya pada manusia ini. Perhatikan, sifat rahmannya Allah lebih tinggi derajatnya daripada sifat rahimnya seorang wanita pada anaknya. Contoh, ketika wanita, kenapa dikatakan rahim? Karena wanita mempunyai rahim. Ketika wanita mengandung, dia itu sangat cinta pada bayi yang dikandungnya, sehingga sedikit-sedikit diperiksa, khawatir nantinya akan terjadi apa-apa, khawatir terjadi yang tidak diinginkan di situ. Ketika manusia ini lahir, bayi itu menangis. Kenapa kok menangis? Karena kata ulama akhlak mengatakan khawatir tidak akan menemukan kasih sayang seperti hanya kasih sayang seorang ibu yang ada dalam rahimnya. Dan Allah itu lebih cinta pada hambanya. Sifat rahimnya Allah itu lebih cinta daripada seorang wanita yang mencintai anaknya. Perhatikan kalimatnya, 'allamal Qur'an, yang mengajarkan Al-Quran, yaitu mengajarkan Nabi Muhammad SAW tentang Al-Quran. Nabi itu mengajarkan pertama kali itu pada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril itu mengajarkan pada Nabi itu mengajarkan para sahabatnya dan seterusnya. Khalaqal insan, dan menciptakan manusia. Kembali kepada yang tadi, menjadikan manusia sebagai subjek dalam pendidikan. Allamahul bayan, sehingga manusia diajarkan berbicara bermacam-macam bahasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya sebagai subjek dalam pendidikan. Itu sifat rahmannya Allah, sifat rahimnya Allah kepada subjek dalam pendidikan. Kemudian tentang nilai-nilai dalam pendidikan. Pertama, nilai-nilai dalam pendidikan kita harus ketahui. Sebagai subjek dalam pendidikan, guru harus kreatif, cerdas, memberikan pengetahuan yang luas kepada objeknya. Yang kedua, harus mempunyai kreatif. Bagaimana cara siswa ini, cara murid agar bisa maju dalam kedepannya setelah selesai dalam pendidikan. Bagaimana cara membuat yang namanya siswa ini mempunyai bekal yang baik untuk selesai dalam pendidikan. Dan yang ketiga, kita harus tahu, kita harus banyak wawasan sebagai subjek dalam pendidikan agar kita bisa mentransfer ilmu kita, agar kita bisa memberikan yang terbaik untuk objek kita. Teman-teman yang saya hormati, pernahkah kita mendengar kisahnya Nabi Musa alaihissalam yang berguru pada Nabi Khidir alaihissalam? Ini kisah yang sangat menarik sebagai guru, dan kita harus contoh ini bagaimana Nabi Khidir mengajari Nabi Musa alaihissalam ini. Singkat cerita, suatu ketika Nabi Khidir alaihissalam mengajak Nabi Musa berjalan di tengah laut, yaitu menaiki perahu. Tiba-tiba Nabi Khidir ini membolongi perahu itu, atau melubangi, cara bahasanya seperti itu, melubangi perahu itu. Sebelum, kalau diibaratkan orang mengajar, sebelum selesai mengajar, Nabi Musa ini sudah mulai timbul rasa ingin tahunya. Kenapa kau dilubangi? Padahal belum selesai mengajarnya. Itu hebatnya Nabi Khidir alaihissalam. Yang kedua, Nabi Khidir itu membunuh seorang anak kecil. Heran lagi Nabi Musa itu, kenapa kau dibunuh? Kasihan kan, seperti itu. Nabi Khidir masih belum selesai
mengajarkan Nabi Musa, tapi Nabi Musa rasa ingin tahunya sudah mulai keluar. Kemudian membangun rumah di situ. Kemudian selesai itu semuanya, dijelaskan oleh Nabi Khidir alaihissalam, wahai Musa, kamu tahu nggak tadi bahwasanya saya telah melubangi perahu itu. Di sana itu ada seorang perampok yang rakus. Kalau ini perahu ini saya tidak lubangi, nanti perahu ini akan dirampas semua hartanya dan dijadikan harta rampasan sebagai di perampok di sana tersebut. Yang kedua, wahai Musa, tahukah kamu kenapa saya bunuh anak kecil tadi itu? Belum tahu. Dijelaskan oleh Nabi Khidir, kalau ketika besar anak ini sudah menginjak pada dewasa, ini akan menjadi anak yang durhaka dan akan menjadikan orang tuanya menjadikan orang yang musyrik. Masya Allah, na'udzubillah. Terdiam Nabi Musa sudah mulai paham. Kedua, yang ketiga, Nabi Khidir alaihissalam mulai membangun rumah. Wahai Nabi Khidir, wahai Musa, kenapa kamu membangun rumah yang sudah mau roboh itu? Dijawab oleh Nabi Khidir itu, bagaimana caranya? Andaikan saya tidak membangun rumah itu, kata Nabi Khidir, di dalam rumah itu, di dalam tanahnya ada harta karun, ada hartanya anak yatim. Dan ketika apabila saya tidak membangunnya, maka harta itu akan ditemukan orang dan tidak menjadi haknya anak yatim. Perhatikan, apa yang kita ambil dari pelajaran tersebut? Ingat, kita sebagai subjek kita harus pandai-pandai mengambil dari kisah ini. Jadilah guru yang sekiranya bisa membuat seorang objeknya itu bisa terpancing rasa ingin tahunya. Setelah rasa ingin tahunya mulai muncul, jabarkanlah dengan yang baik, jabarkanlah dengan yang sempurna sesuai dengan tuntunan syariat dan syariat Islam. Mungkin dari sekedar itu yang saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekeliruan, itu dari kebodohan saya sendiri. Apabila ada kebenaran, itu datang dari Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.